Di sebuah forum, Rocky Gerung mengutip konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 kalau saya nggak salah, ayat 1 mengatakan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, itu dikutip oleh Rocky Gerung dalam argumentasinya. Kemudian dia katakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu bukan memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, melainkan memelihara kedunguan. Masyarakat yang menerima bantuan sosial, yang didatangi oleh presiden, yang diberi santunan oleh presiden, itu adalah para ternak Mulyono atau termul. Disinilah sebenarnya awal mula muncul istilah termul atau ternak Mulyono. Jadi setiap kali ada kunjungan presiden, meskipun itu digunakan dari dana operasional presiden yang katakanlah itu adalah duit pribadinya seorang presiden, tapi oleh kasih seorang presiden yang baik hati bernama Insinyur Haji Joko Widodo, itu kemudian dijadikan sembako, itu kemudian dijadikan buku, ballpoint, kemudian disalurkan kepada masyarakat dimanapun Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia ke-7 itu datangi. Jadi setiap beliau turun memantau proyek yang sedang berjalan, beliau selalu menggunakan dana operasionalnya itu untuk menjadikannya sembako, menjadikannya alat tulis menulis, perlengkapan sekolah, begitu untuk disumbangkan kepada masyarakat. Bahkan beliau mengantarkannya langsung kalau ada waktu senggang di malam hari, begitu. Nah, ini yang kemudian dipetik oleh si Rocky Gerung ini, lalu mengatakan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu adalah memelihara kedunguan, bukan memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Nah, apa yang menjadi kenyataan saat ini membuat kita menyadari bahwa sesungguhnya Bapak Insinyur Haji Joko Widodo ketika masih menjabat telah melakukan sesuatu yang oleh pandangan orang-orang atau pihak oposisi sesuatu yang tidak benar, memelihara kedunguan, kemudian masyarakat yang menerima itu dibilang termul dan lain sebagainya. Saat ini membuat kita tersadar bahwa Bapak Jokowi benar-benar telah melakukan yang luar biasa, yang terbaik. Pemirsa KYO TV, pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Pertama untuk para media yang telah nge-up peristiwa anak kelas 4 SD di Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur hingga menjadi perhatian publik secara luas, bahkan hingga dikepoin oleh para anggota dewan di pusat, ada juga menteri, bahkan Presiden Republik Indonesia Bapak Jenderal Prabowo Subianto juga turut memberi perhatian untuk persoalan itu. Terima kasih juga untuk para anggota dewan di pusat sana, juga ada menteri dan Presiden Republik Indonesia Bapak Jenderal Prabowo Subianto. Banyak-banyak terima kasih atas perhatian yang telah kalian curahkan untuk kondisi masyarakat di NTT yang mungkin kalau tidak terjadi peristiwa anak kelas 4 SD di Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur itu nggak bakalan diketahui oleh pemerintah pusat. Jadi limpah terima kasih dari saya sebagai putra Nusa Tenggara Timur untuk semua-semuanya yang telah turut membuat kondisi masyarakat terkhususnya di NTT diketahui oleh publik luas. Dan saya berharap semoga perhatian yang didapatkan oleh masyarakat dari anggota DPR pusat, pemerintah pusat, ini tidak sebatas peristiwa ini. Karena kondisi keterpurukan ekonomi bukan hanya dialami oleh masyarakat di NTT, tetapi juga seluruh masyarakat kecil di Nusantara ini dimanapun. Jadi tolong kepada pemerintah pusat untuk lebih peka melihat kondisi masyarakat agar ada kebijakan-kebijakan yang dapat menghadirkan
jawaban bagi masyarakat untuk seluruhnya. Yang kedua, saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Bapak Gubernur NTT, Baginda Melkiades Lakalena, yang sudah hadir secara langsung di upacara pemakaman Ananda, anak kita, siswa kelas 4 SD di Ngada tersebut. Tapi ya, menurut pikiran kritis saya berpikir kenapa Baginda Tuan Gubernur tidak mengkalkulasi saja berapa anggaran yang harus dikeluarkan untuk turun ke Ngada mengikuti upacara pemakaman Ananda kita. Itu dikalkulasi berapa biaya perjalanannya, berapa anggaran untuk bensin dan lain sebagainya. Kemudian juga ada 2 atau 3 bupati di Flores dan para sekda yang juga turut menghadiri upacara pemakaman tersebut. Itu dikalkulasi, kemudian dikumpulkanlah sebentuk uang untuk disumbangkan kepada orang tua daripada anak tersebut. Saya kira itu lebih bijak ketimbang bapak-bapak harus mengeluarkan anggaran yang ya cukup banyak karena pejabat, ya kan, untuk hanya dibuang di perjalanan. Kalau Tuan Gubernur dari Kupang terbang dengan pesawat ke sana, berapa biayanya, kemudian di sana ada mobil, kemudian ada iring-iringan, kemudian ada pengamanan dari aparat kepolisian yang juga turut ikut iring-iringan gubernur, bupati, dan para sekda tersebut. Saya kira biayanya cukup besar itu. Kenapa itu tidak dikalkulasi saja kemudian disumbangkan kepada orang tua si anak itu, begitu. Nah, kalau misalkan ada kelebihan biaya upacara pemakaman itu, bisa kemudian ada kebijaksanaan untuk dibuatkan rumah yang layak untuk orang tuanya, kemudian juga mungkin ada sedikit untuk modal buka usaha, sehingga itu tidak sebatas upacara pemakaman dan selesai, tetapi ada sesuatu yang lebih menjamin keberlanjutan hidup orang tua sang anak dan saudara-saudaranya. Saya pikir begitu. Tetapi terlepas dari itu, saya tetap katakan terima kasih untuk Tuan Gubernur, para bupati, para sekda yang turut menghadiri upacara pemakaman anak itu. Nah, saya keingat pernah ada di sebuah forum, Rocky Gerung mengutip konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 34 kalau saya nggak salah, ayat 1, mengatakan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, itu dikutip oleh Rocky Gerung dalam argumentasinya. Kemudian dia katakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu bukan memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, melainkan memelihara kedunguan. Masyarakat yang menerima bantuan sosial, yang didatangi oleh presiden, yang diberi santunan oleh presiden, itu adalah para ternak Mulyono atau termul. Disinilah sebenarnya awal mula muncul istilah termul atau ternak Mulyono. Jadi setiap kali ada kunjungan presiden, meskipun itu digunakan dari dana operasional presiden yang katakanlah itu adalah duit pribadinya seorang presiden, tapi oleh kasih seorang presiden yang baik hati bernama Insinyur Haji Joko Widodo, itu kemudian dijadikan sembako, itu kemudian dijadikan buku, ballpoint, kemudian disalurkan kepada masyarakat dimanapun Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia ke-7 itu datangi. Jadi setiap beliau turun memantau proyek yang sedang berjalan, beliau selalu menggunakan dana operasionalnya itu untuk menjadikannya sembako, menjadikannya alat tulis menulis, perlengkapan sekolah, begitu, untuk disumbangkan kepada masyarakat. Bahkan beliau mengantarkannya langsung kalau ada waktu senggang di malam hari, begitu. Nah, ini yang kemudian dipetik oleh si Rocky Gerung ini, lalu mengatakan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu adalah memelihara kedunguan, bukan memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Nah,
apa yang menjadi kenyataan saat ini membuat kita menyadari bahwa sesungguhnya Bapak Insinyur Haji Joko Widodo ketika masih menjabat telah melakukan sesuatu yang oleh pandangan orang-orang atau pihak oposisi sesuatu yang tidak benar, memelihara kedunguan, kemudian masyarakat yang menerima itu dibilang termul dan lain sebagainya. Saat ini membuat kita tersadar bahwa Bapak Jokowi benar-benar telah melakukan yang luar biasa, yang terbaik. Nah, saya berpandangan bahwa semestinya pemerintah itu mencontoh kepada Bapak Jokowi. Jadi tidak bersandar kepada Kementerian Sosial saja, tidak bersandar kepada bantuan sosial dari negara saja, tetapi ada anggaran dana operasional yang katakanlah itu duit pribadi para pejabat itu dijadikan sembako, dijadikan alat tulis menulis, ya, bantuan-bantuan untuk anak-anak atau orang-orang di daerah-daerah yang kurang mampu. Saya kira itu adalah perbuatan yang sangat mulia. Nah, meskipun di satu sisi saya juga harus mengucapkan terima kasih untuk Bung Rocky Gerung ini, karena juga turut speak up masalah ini sehingga menjadi perhatian publik, menjadi perhatian pemerintah pusat. Tetapi di satu sisi saya ingin katakan, saya ingin tegaskan bahwa pernyataan Rocky Gerung yang dahulu itu merupakan narasi kedunguan. Saat ini sudah mulai muncul desas-desus di masyarakat. Kami ingin Jokowi, kembalikan Jokowi kepada kami. Betapa Jokowi menurut saya memiliki kapasitas otak yang sangat besar yang tidak dimiliki oleh orang-orang pada umumnya. Mau dibilang pejabat sehebat apapun, sekakap apa kelasnya, tidak dapat menandingi besarnya kapasitas otak Bapak Jokowi. Dari hal yang begitu besar, seperti merebut 51% saham PT Freeport Indonesia dari tangan pengelolaan asing, Blok Rokan, Blok Mahakam, dan lain sebagainya, dari tangan pengelolaan asing, kemudian membangun IKN, Ibu Kota Nusantara. Sebuah pikiran yang begitu besar, yang mungkin oleh pemimpin-pemimpin terdahulu dianggapnya begitu berat, tetapi Bapak Jokowi mampu mewujudkan itu, merealisasikan itu. Dari proyek yang begitu besar sampai alat tulis menulis bagi anak-anak sekolah di daerah-daerah bisa dipikirkannya sekaligus. Mengerjakan pembangunan infrastruktur dari Sabang sampai Merauke, bahkan hingga menyalurkan sembako bagi masyarakat dari dana operasionalnya. Dia mampu melakukan itu semua dalam waktu yang sama. Ini luar biasa sekali. Jadi kita harus akui bahwa Bapak Jokowi di era kepemimpinannya 2014-2024 telah melakukan hal-hal yang sangat berarti, yang sangat berkesan. Dan itulah sebenarnya alasan kenapa rakyat begitu jatuh cinta kepada Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia ke-7. Jadi di sini menjadi jelas, meskipun dikatakan termul, kita harus menyadari bahwa itulah sebenarnya kebutuhan dan harapan rakyat. Rakyat kecil tidak membutuhkan argumentasimu yang ilmiah, yang begitu hebat, yang begitu luas, luar biasa. Argumentasi tetaplah argumentasi. Pada hakikatnya itu hanyalah narasi kosong yang tidak mendatangkan dampak apa-apa bagi masyarakat. Yang masyarakat butuhkan adalah kepekaan pemerintah, kepekaan para pejabat, tindakan nyata, reaksi nyata dari pemerintah, para pejabat, merespon keluh kesah masyarakat, merespon harapan-harapan rakyat. Itu sebenarnya yang dibutuhkan dan didamba-dambakan oleh rakyat kecil. Jadi saya ingin katakan bahwa di satu sisi saya berterima kasih terhadap Bung Rocky Gerung karena juga turut speak up masalah anak kelas 4 SD di Ngada yang memilih mengakhiri hidupnya karena orang tuanya tidak mampu memenuhi kebutuhan sekolahnya. Di sisi yang lain, saya katakan bahwa narasi Rocky Gerung yang pernah mengutip
pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kemudian mengatakan Jokowi memelihara kedunguan. Saya katakan bahwa itu merupakan narasi kedunguan, dan itu adalah bukti kedunguan Bung Rocky Gerung. Ternyata rakyat membutuhkan aksi-aksi nyata, kepekaan, kepedulian sebagaimana yang telah dialami, dirasakan, dinikmati oleh rakyat kecil dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote di era kepemimpinan Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Jangan katakan ternak Mulyono, rakyat membutuhkan uluran tangan Anda. Lakukan saja, karena bagimu, bagi kalian para pejabat, 100-200 ribu adalah duit receh yang mungkin tidak ada nilainya, tidak ada artinya bagi kalian. Tapi rakyat kecil, jangankan 100-200 ribu, 10 ribu saja mungkin bisa menjadi penopang hidup rakyat kecil. Semoga ini dipahami. Jadi kami bukan termul, kami mencintai Jokowi karena Jokowi sudah melakukan bukan hanya hal-hal kecil seperti memberi bantuan, santunan, sembako, alat tulis menulis, perkakas sekolah bagi anak-anak sekolah di daerah-daerah, tetapi juga hal-hal yang super besar yang tidak mampu dijangkau oleh pikiran pemimpin-pemimpin terdahulu, semuanya dia lakukan. Jadi dari hal yang besar sampai hal terkecil yang dipandang sepele oleh para pejabat, oleh mantan-mantan pemimpin, Jokowi bisa melakukan itu sekaligus. Itulah hebatnya Jokowi, dan itulah dasar rakyat cinta Jokowi. Itulah dasar hingga saat ini rakyat masih mendamba-dambakan sosok Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI dan salam waras dari saya.